Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 47, mulai dengan ayat yang ketujuh. Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Ramses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Luar biasa, puji Tuhan. Di masa tua, Yakub bisa bertemu dengan Raja Firaun. Bahkan dia mendoakan, memberkati Raja Mesir. Juga anaknya menjadi wakil raja yang memerintah seluruh tanah Mesir, dan dikatakan di sini ia yang mengajak ayahnya bertemu dengan Firaun. Tetapi yang kedua katanya di sini, Yusuf bukan saja menunjukkan kepada ayahnya tempat di Gosen yang sudah berulang-ulang dikatakan cocok dengan kemampuannya gembala, lalu tempat di Gosen, tanah pertanian, tanah penggembalaan. Lalu dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudara, dan seisi rumah ayahnya. Ini contoh yang baik bagi anak-anak. Dia memelihara ayahnya di masa tua, umurnya sudah 130 tahun, tapi dipelihara Yusuf. Anaknya memelihara, bahkan saudara-saudara Yusuf juga dipelihara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau punya anak, jangan diharapkan ya, tetapi anak yang baik pasti memelihara ayahnya atau orang tuanya. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara telah memelihara mereka, pastilah anak-anak juga akan memelihara Bapak Ibu Saudara yang sudah tua-tua. Ini berkat di usia senja. 130 tahun mengembara, pada akhirnya bertempat di Gosen, dipelihara oleh anaknya. Nah, kalau sekarang cara memelihara mungkin lain-lain ya. Ada yang diserahkan di panti jompo. Oke, tidak masalah. Tetapi mungkin kadang-kadang kalau orang Indonesia atau orang Jawa mungkin dikira orang itu tidak tahu terima kasih kepada orang tua. Orang tuanya dibuang di panti jompo. Nah, memang lebih baik dipelihara sendiri ya, dibuatkan rumah. Kalau ini kan juga kantornya Yusuf di Kairo, mungkin belum ada Kairo waktu itu. Terus siapa saudara-saudaranya dan bapaknya di Gosen, jadi jauh terus satu negeri. Jadi dipelihara juga di tempat lain. Maksud saya
pemeliharaan itu tidak harus di panti jompo atau tidak harus bersama-sama dengan dia satu rumah, tidak harus begitu. Saudara-saudara, saudara-saudara yang masih muda, peliharalah orang tua saudara, bapak ibu saudara yang telah sepuh, yang telah melahirkan saudara, kalau ini ibu, juga bapak saudara yang telah mengajarkan saudara bagaimana hidup. Silahkan hormatilah orang tuamu, peliharalah di masa tuanya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua seperti saya, tidak usah takut. Kalau sudah berjalan menurut kehendak Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, anak-anaknya tidak akan meninggalkan. Anak-anaknya tidak akan jadi pengemis ya. Anak-anaknya diberkati Tuhan. Jadi tidak usah menuntut anaknya harus memelihara, tetapi anak pasti tahu tanggung jawabnya memelihara orang tuanya di masa tuanya. Mari kita seperti Yakub yang hidup penuh iman, banyak masalah-masalah memang, dinamika hidup, tetapi ingat firman Tuhan. Menurut firman Tuhan, dia disuruh ke Mesir, ya pergi ke Mesir karena perintah Tuhan. Demikian juga Yusuf, anak yang memelihara orang tuanya. Jadi tidak usah disuruh-suruh, tapi bertanggung jawab sendiri. Jadi dari satu sisi orang tua tidak usah minta-minta kepada anaknya supaya memelihara. Sebaliknya, anak-anak harus tahu sendiri. Mari kita berdoa supaya keluarga kita sama seperti mereka, saling mengerti satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, terima kasih atas kisah Yakub di masa tuanya ini. Kami bersyukur di masa tuanya anaknya memelihara dan dia bahkan bisa jadi berkat bagi Raja Mesir, memberkati, mendoakan. Oh Tuhan, jadikanlah kami orang tua yang bijak, orang tua yang menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga kami doakan anak-anak kami yang telah Engkau beri kemampuan pekerjaan. Biarlah anak-anak kami bisa memelihara orang tua, menghormatinya pada masa tua mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.